Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 4 yang luar biasa. Alhamdulillah, hari ini pelajaran IPA masih di tema 3. Untuk hari ini video pembelajarannya dalam bentuk PowerPoint, tapi akan Ustadz jelaskan. Oke, jadi perhatikan dengan baik. Harus semangat. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang peran hewan dalam keseimbangan alam, kemudian ciri-ciri hewan, dan pelestarian hewan. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang peran hewan dalam keseimbangan alam, di mana di sini ada ilustrasi ekosistem sawah, di mana rantai makanan ada padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular. Nah, peran ular dalam ekosistem sawah yaitu mengontrol populasi tikus. Jika ular terus diburu, maka keseimbangan alam nanti tidak seimbang lagi, ya. Karena jika ular diburu, jumlah ular sedikit, maka otomatis jumlah tikus semakin banyak dan populasi padi atau tumbuhan padi nanti akan semakin sedikit, seperti itu. Jadi peran ular pun ada sangat besar dalam ekosistem sawah. Lanjut, nah di sini ada ekosistem sabana. Sabana adalah tempat yang luas di mana banyak rerumputan dan pohon. Di sini ada ilustrasi di mana zebra, kemudian kuda dan jerapah makan tumbuh-tumbuhan. Mereka adalah hewan herbivora dan dimakan oleh hewan-hewan herbivora ini dimakan oleh hewan karnivora yaitu harimau. Peran harimau sebagai mengontrol populasi hewan herbivora. Jika harimau diburu, maka akan terjadi alam yang tidak seimbang, yaitu jumlah hewan herbivor semakin banyak, sehingga ketersediaan pohon dan rumput sebagai makanan akan berkurang. Ini otomatis jika harimau-harimau hewan karnivora diburu, maka tidak ada pemburu hewan herbivor. Hewan herbivor, para pemakan dedaunan ini akan jumlahnya meningkat, otomatis ketersediaan makanannya akan berkurang. Nah, keseimbangan alam nanti jadi tidak seimbang lagi. Lanjut, nah di sini ada tupai dan kupu-kupu. Peran tupai dalam keseimbangan alam yaitu menjaga keseimbangan alam dengan menyebarkan biji tumbuhan ke berbagai tempat. Jadi tupai ini mencari biji untuk dimakan, ya. Sebelum tupai ini memiliki gudang penyimpanan makanan. Jadi dia mencari biji, dikumpulkan, dibawa ke tempat gudang pengumpulan makanannya. Nah, ada beberapa biji yang tertinggal saat dia berjalan. Nah, hal ini berfungsi untuk menyebarkan biji tumbuhan. Jadi biji yang tertinggal itu akan tumbuh. Kupu-kupu berperan sebagai polinator, yaitu hewan yang mentransfer serbuk sari ke putik atau membantu penyerbukan pada bunga dari tumbuhan yang menjadi sumber makanan. Jadi kita bayangkan banyak tumbuhan berbunga ya sebagai sumber makanan, terutama buah-buahan di perkebunan. Nah, mereka akan dibantu oleh hewan-hewan polinator, bisa kupu-kupu, lebah, burung kolibri, dan lain-lain. Nah, dengan dibantu penyerbukannya ini, maka bunga-bunga tadi akan berubah menjadi buah-buahan yang berguna sebagai bahan makanan. Paham tuh? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian kita masuk ke dalam ciri makhluk hidup. Yang pertama Ustadz akan menjelaskan tentang mamalia. Ada beberapa contoh yang Ustadz akan jelaskan yang tergolongkan sebagai mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia memiliki banyak cirinya. Salah satu cirinya itu batinannya memiliki kelenjar susu. Nah, gitu ya. Kemudian tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. Baik. Singa. Ciri-ciri singa, gigi bertaring untuk mencabik mangsa, kemudian kakinya untuk berjalan, ekornya sebagai keseimbangan tubuh, misainya itu kumisnya ya, itu untuk mendeteksi keadaan sekitar. Jadi juga berfungsi untuk mendeteksi keadaan sekitar, bukan cuma sebagai penghias, bukan.
Kemudian merambut untuk melindungi udara dari dingin. Perlu diketahui, hewan mamalia ini berambut bukan berbulu ya. Dalam IPA ada perbedaannya. Jadi kita harus paham. Misalnya manusia ini Ustadz, ada rambut, ada jenggot, ini berambut, bukan berbulu. Bukan bulu jenggot, bukan bulu kepala, bukan, tapi rambut. Begitu pula dengan domba. Domba itu rambut, bukan bulu ya. Jadi jika ada yang mengatakan bulu domba, itu kurang tepat. Yang tepat adalah dalam ilmu IPA yaitu rambut. Kemudian kucing, ciri-cirinya gigi bertaring sama untuk mencabik mangsa, kaki untuk berjalan, mata kucing peka untuk melihat di tempat yang gelap, ekor sebagai keseimbangan tubuh, misai mendeteksi keadaan sekitar, rambut melindungi dari udara dingin, dan bernafas menggunakan paru-paru. Lanjut, nah ini mamalia juga walaupun hidupnya di air, yaitu paus. Perlu diketahui, paus dan lumba-lumba itu termasuk mamalia karena hewan ini memiliki kelenjar susu ya. Baik, perhatikan mamalia yang hidup di air ini, siripnya untuk bergerak, ekornya sebagai keseimbangan tubuh dan bergerak ya. Ekornya berarti ada dua fungsi, sebagai keseimbangan dan bergerak. Kemudian bernafas menggunakan paru-paru. Kalau ikan bernafas menggunakan insang ya, maaf. Tapi kalau mamalia yang hidup di air ini, paus dan lumba-lumba, dia bernafas menggunakan paru-paru. Paus termasuk hewan mamalia tapi bukan ikan. Baik, ingat baik-baik ya. Lanjut, nah sekarang kita membahas tentang burung. Yang pertama adalah elang. Paruh elang yang runcing berfungsi untuk mencabik mangsa karena elang adalah pemakan daging. Cakarnya untuk mencengkeram mangsa, ekornya sebagai keseimbangan tubuh, bulunya untuk menghangatkan tubuh atau menjaga suhu tubuh, sayapnya untuk bergerak atau terbang. Jadi yang bergerak maksimal adalah sayapnya. Kemudian bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian burung hantu, paruhnya runcing sama seperti elang untuk mencabik mangsa, cakar untuk mencengkeram mangsa, ekor keseimbangan tubuh, sayap untuk terbang, bulu untuk menghangatkan tubuh, dan kepala bisa berputar 180 derajat ya, berputar secara horizontal 180 derajat sampai ke belakang untuk mengintai keadaan sekitar. Kemudian bernafas menggunakan paru-paru. Lanjut, masih burung, ini ada bebek. Nah, bebek ini termasuk burung ya. Walaupun bergeraknya banyak menggunakan kaki, tapi sayapnya tidak begitu berguna ya, sayapnya sedikit digunakan. Ciri-ciri bebek, paruhnya pipih untuk mencari mangsa di air atau lumpur, selaput kaki untuk berenang, ekor sebagai keseimbangan tubuh, kaki untuk berjalan, bergerak, bulu untuk menghangatkan tubuh, dan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ciri hidup yang berikutnya Ustadz ambil dari golongan reptil. Nah, ciri-ciri buaya, gerahamnya kuat untuk mencengkeram mangsa, sisiknya tebal untuk melindungi tubuh, ekornya panjang dan kuat sebagai keseimbangan tubuh, kaki untuk berjalan, selaput kaki membantu untuk berenang, dan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian reptil yang berikutnya ular. Di sini contohnya adalah ular kobra. Taring bisa untuk menyerang mangsa dengan racun berbisa. Sisiknya untuk melindungi tubuh. Tubuhnya panjang untuk bergerak dengan merayap. Lidahnya berfungsi untuk mencium mangsa. Lidahnya kan kadang keluar masuk. Nah, berfungsi untuk mencium mangsa di sekitarnya. Kemudian bernafas menggunakan paru-paru. Reptil yang berikutnya adalah kadal. Ciri-ciri kadal, kakinya untuk berjalan, sisiknya untuk melindungi tubuh, ekornya sebagai keseimbangan alam, dan bisa melakukan autotomi, yaitu melepaskan ekor saat merasa terancam. Jadi saat misalnya kadal dikejar oleh ayam, dia akan melepaskan ekornya sehingga ayam tersebut teralihkan perhatiannya melihat ekornya yang bergerak-gerak, sehingga kadal bisa berlari.
Kemudian bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada amfibi, hewan yang ciri-cirinya hidup di dua alam. Di sini ada katak, ya. Ingat, katak dan kodok itu berbeda. Kodok biasanya kulitnya lebih tebal, tapi kalau katak kulitnya lebih tipis dan licin. Ciri-ciri katak: kaki belakang panjang untuk melompat, selaput kaki untuk membantu berenang, bernafas menggunakan paru-paru dibantu kulit. Nah, khusus katak karena kulitnya tipis, berlendir, jadi pernafasannya dibantu oleh kulit karena memiliki pembuluh darah yang banyak di bagian kulit, ya. Saat masih kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Nah, kemudian amfibi selanjutnya ini keren nih. Salamander axolot, ya. Ekor sebagai keseimbangan tubuh dan bergerak di air, kaki untuk berjalan di dasar air karena salamander amfibi ini lebih suka hidup di air walaupun dia bisa berada di darat. Kemudian bernafas menggunakan insang dan dibantu kulit. Nah, kemudian ciri makhluk hidup golongan ikan, ada ikan mas. Sirip samping untuk menentukan arah berenang, mau belok ke kanan atau ke kiri. Sirip ekor untuk bergerak saat berenang dan keseimbangan tubuh. Sisik untuk melindungi tubuh dan bernafas menggunakan insang. Nah, hiu juga termasuk ikan. Ciri-cirinya gigi bertaring untuk mengoyak mangsa, sirip samping untuk menentukan arah berenang, sirip ekor untuk bergerak saat berenang, bernafas menggunakan insang. Kemudian ada serangga, di sini ada belalang, tipe mulutnya pengunyah untuk mengunyah daun, kaki belakang untuk melompat karena lebih panjang, antena sebagai pendeteksi keadaan sekitar, sayap untuk terbang, dan beberapa spesies belalang sayapnya yang menyerupai daun untuk kamuflase menyembunyikan diri dari mangsa. Kemudian bernafas menggunakan trakea. Ingat, serangga bernafas menggunakan trakea, pada umumnya menggunakan trakea. Kemudian masih golongan serangga ada kupu-kupu. Tipe mulutnya penghisap untuk menghisap nektar di dalam bunga, kakinya untuk hinggap, antena sebagai pendeteksi keadaan sekitar, sayapnya untuk terbang dan bernapas menggunakan trakea. Cara pelestarian hewan ini adalah yang terakhir, slide terakhir. Jadi ada beberapa cara pelestarian hewan di mana kita tahu ada beberapa hewan yang hampir punah karena sering diburu. Misalnya gajah, gadingnya diburu. Kemudian harimau, kulitnya diburu. Badak bercula, culanya yang diburu, seperti itu, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara pelestariannya? Yang pertama, kita bisa membuat penangkaran. Kita buat penangkaran sendiri di mana habitatnya menyerupai habitat aslinya, ya, supaya dia bisa nyaman di situ. Bisa juga membuat taman nasional, kemudian membuat suaka marga satwa, dan membuat peraturan tegas tentang perburuan. Nah, seperti itu materi IPA hari ini. Untuk yang masih bingung bisa japri ke Ustadz Raga, ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat membaca karena ilmu IPA selalu berkembang. Syukran jazakumullah yang sudah memperhatikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.